Hai YouTubers, China adalah salah satu negara di dunia yang canggih dalam pembangunan infrastruktur, dan beberapa di antaranya malah bisa bikin dunia kagum dengan infrastruktur mereka. Pada tahun 2022, China kembali berencana memulai pembangunan satu infrastruktur baru mereka, yaitu Bendungan Yangkou di Provinsi Shanxi. Proyek bendungan ini digadang-gadang bisa menghasilkan 5 miliar kilowatt listrik tiap tahunnya yang akan dilarikan ke Provinsi Henan. Berbeda dari proyek bendungan lain, kali ini China punya ide gila dengan menerapkan kolaborasi teknologi printer 3D dan sebuah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bahkan dalam rencana pembangunannya, bendungan ini tidak butuh sama sekali tenaga manusia. Cukup kedua teknologi tersebut yang sebelumnya sudah diatur oleh tenaga ahli yang akan turun ke lapangan dalam proses pembangunan bendungan di kawasan pegunungan Tibet itu. Proyek ini bermula dari Tianyun Liu, seorang ilmuwan di Laboratorium Hydrosains dan Teknologi Universitas Tsinghua yang melakukan riset 10 tahun lalu dan berhasil dipublikasikan pada April 2022 lalu. Tianyun Liu ciptakan gagasan pembuatan printer 3D dengan ukuran raksasa melebihi ukuran rumah yang dibangun menggunakan teknologi yang sama. Bendungan dengan tinggi 180 meter itu rencananya akan dibangun dengan mesin printer 3D yang dibangun selapis demi selapis dengan keakuratan yang tepat dan tersistematis. Dalam proses pembangunannya, material konstruksi akan dikirimkan ke lokasi proyek dengan bantuan mesin tanpa awak dan teknologi AI, menjadi sistem kontrol yang memberikan informasi tentang kekencangan dan juga stabilitas dari tiap lapisan yang dicetak oleh mesin printer 3D itu. Rencananya bendungan yang hampir setara dengan tinggi bendungan Shasta di California, Amerika Serikat ini akan dibangun dalam 2 tahun ke depan. Kalau proyek itu tepat selesai tahun 2024, tentu jadi sangat mengagumkan. Pembangunan infrastruktur dengan ukuran besar dengan teknologi printer 3D dan AI menjadi cikal bakal revolusi pembangunan infrastruktur di masa depan. Topografi dan kondisi cuaca di lokasi proyek pembangunan bendungan bisa jadi hambatan. Meski rencana pembangunan proyek itu tidak butuh tenaga manusia sama sekali, tapi dua kendala yang ada perlu menjadi perhatian, yaitu kehadiran insinyur dan staf ahli sangat diperlukan di proyek ini, karena tidak semua situasi dalam pembangunan bisa ditangani oleh kecanggihan teknologi AI, serta untuk memastikan proyek itu bisa berjalan sesuai rencana. Proyek Polavaram. Sebuah proyek pembangunan bendungan di India pecahkan rekor dunia Guinness dengan menuangkan 8.536.852 tong beton hanya dalam waktu 24 jam. Organisasi pembuat catatan rekor dunia ini mengatakan ke para juri yang mengamati proyek Polavaram, mereka membenarkan kalau beton yang dituangkan antara jam 8 pagi hari Minggu dan jam 8 pagi Senin berhasil memecahkan rekor dunia. Raihan tersebut berhasil melampaui rekor sebelumnya yang cuma mampu menuang 5.700.833 tong beton di proyek tahun 2017 di Uni Emirat Arab. Perusahaan teknik Nava Yuga yang membangun bendungan mengatakan rekor ini dicapai oleh sekitar 900 pekerja dengan menggunakan 20 truk agregator dan 70 mixer transit, dan beton tersebut berasal dari 10 batching plant. Kepala Menteri Andhra Pradesh Chandrababu Naidu mengatakan dalam menerima sertifikat Guinness Senin bahwa ia mengharapkan proyek akan selesai pada Juni 2019. Proyek Polavaram adalah proyek pembangunan bendungan yang sedang dikembangkan di negara bagian India, Andhra Pradesh. Proyek ini diharapkan akan menyediakan air irigasi untuk wilayah seluas 7,2 juta hektar, serta listrik dan air bersih untuk wilayah sekitar. Bendungan yang dibangun di Sungai Godavari akan menghasilkan sebuah waduk dengan kapasitas 210 kuadrat kilometer dan ketinggian puluhan meter. Proyek ini juga bisa mempengaruhi sekitar 200.000 penduduk yang harus diungsikan dari wilayah yang akan ditutupi oleh waduk. Proyek ini diawasi oleh Insinyur Pembangunan Polavaram atau Polavaram Project Authority dan dibiayai oleh pemerintah India. Proyek ini diharapkan selesai pada tahun 2024. Selain menyediakan air irigasi, proyek Polavaram juga diharapkan akan meningkatkan ketersediaan air bersih dan listrik di wilayah sekitar. Proyek ini akan hasilkan sebuah pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas 780 MW. Selain itu, proyek ini juga bisa meningkatkan konektivitas wilayah dengan membangun sebuah jembatan yang menghubungkan negara bagian Andhra Pradesh dan Odisha. Proyek Bendungan Tiga Ngarai.
Tiongkok merupakan salah satu negara besar di dunia. Dari segi demografis, Tiongkok merupakan negara yang terpadat penduduknya. Tercatat saat ini total penduduk Tiongkok telah mencapai hampir 1,4 miliar penduduk. Karena populasinya yang padat, maka konsumsinya terhadap energi juga meningkat. Maka dibuatlah sebuah bendungan besar yang mampu menghasilkan listrik terbesar di dunia sekaligus melindungi masyarakat Tiongkok dari banjir besar. Bendungan tersebut bernama Three Gorges Dam atau yang lebih dikenal dengan Bendungan Tiga Ngarai. Dijuluki sebagai Bapak Modern Tiongkok, Sun Yat-sen merupakan pelopor didirikannya Bendungan Tiga Ngarai ini. Berawal tahun 1919, Sun Yat-sen mengusulkan agar dibangun sebuah bendungan besar di Sungai Yangtze di Provinsi Hubei guna melindungi masyarakat dari banjir besar yang sering melanda di daerah sungai itu, serta sebagai perwujudan kekuatan baru Tiongkok. Pemimpin komunis Tiongkok Mao Zedong juga menyetujui gagasan ini. Sayangnya pembangunan bendungan besar ini baru dimulai tahun 1993, tepatnya 17 tahun setelah kematian Mao. Proyek ini melalui Tiga Ngarai, itulah mengapa bendungan ini diberi nama Bendungan Tiga Ngarai. Selama masa pembangunan, banyak masyarakat Tiongkok mengalami relokasi akibat pembangunan megaproyek ini. 1,2 juta orang terpaksa pindah dan mencari rumah baru. Dan sampai saat ini pun pemerintah Tiongkok masih memigrasikan orang yang keluar dari daerah tersebut dan diperkirakan akan memindahkan lagi ratusan ribu orang keluar dari wilayah tersebut di tahun-tahun mendatang. Waduk bendungan ini sendiri membentang 632 km persegi. Mereka yang terkena relokasi diberikan kompensasi berupa pembayaran tanah dan rumah dan juga ditawarkan pekerjaan baru. Bendungan ini adalah salah satu bendungan terbesar di dunia dan merupakan sumber energi listrik terbesar di PLTA dalam hal total kapasitas dan volume pembangkit listrik rata-rata tahunan. 26 generator sat turbin dengan kapasitas pembangkit per unit sebesar 700.000 kW terpasang di tepi kiri dan kanan PLTA Tiga Ngarai. Bendungan ini mampu hasilkan daya 11 kali lebih banyak daripada bendungan Hoover. Daya listrik yang dihasilkan dari PLTA ini sebesar 22.500 MW. Dengan jumlah energi yang dihasilkan begitu besar, maka bendungan ini sangat mendukung untuk menyediakan pasokan listrik untuk seluruh masyarakat Tiongkok. Gagasan pembangunan bendungan ini tidak bisa direalisasikan hanya dalam bentuk hitungan tahun saja, karena butuh puluhan tahun untuk merealisasikan mega proyek ini. Setelah Sun Yat-sen mengusulkan pembuatan tahun 1919, Bendungan Tiga Ngarai tidak dibahas lagi sampai tahun 1944. Kemudian tahun 1946, Republik Tiongkok menandatangani kontrak dengan Biro Reklamasi Amerika Serikat untuk merancang bendungan ini. Tapi proyek ini gagal lagi dilaksanakan karena perang saudara pecah lagi di Tiongkok setelah Perang Dunia Kedua. Dan tahun 1950-an hingga 1970-an, beberapa upaya dilakukan biar pembangunan bendungan ini bisa dilanjutkan. Tapi karena adanya masalah sosial, pembangunan alami penundaan lagi. Pembangunan baru bisa dilaksanakan secara resmi tanggal 14 Desember 1994 dan sudah mulai beroperasi tahun 2009 dan baru bisa benar-benar selesai tahun 2012. Proses pembangunan bendungan ini meliputi beberapa tahapan utama. Pertama, perencanaan. Tahap ini melibatkan penelitian dan survei lapangan untuk menentukan lokasi yang tepat untuk pembangunan bendungan, serta desain dan rencana pembangunan yang akan digunakan. Kedua, pembuatan fondasi. Tahap ini melibatkan pengeboran dan pengujian fondasi di tempat yang telah dipilih untuk pembangunan bendungan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa fondasi yang digunakan cukup kuat untuk menopang berat bendungan. Pembangunan struktur, tahap ini melibatkan pembangunan struktur bendungan itu sendiri yang terdiri dari abutment, fondasi, dan konstruksi dinding. Dinding bendungan dibangun dari beton yang dicor dengan batu granit. Pemasangan sistem pengendali air, tahap ini melibatkan pemasangan sistem pengendali air seperti pintu air, spillways, dan saluran air. Sistem ini digunakan untuk mengatur aliran air dan mencegah banjir. Lalu pengecekan dan pengujian. Setelah selesai dibangun, bendungan diuji untuk memastikan bahwa ia dapat beroperasi dengan aman dan efisien. Bendungan Tiga Ngarai memiliki ketinggian 185 meter dan panjang 2.335 meter. Bendungan ini diharapkan akan menyediakan air irigasi untuk wilayah seluas 37 juta hektar, serta listrik dengan kapasitas 22.500 MW. Bendungan ini juga diharapkan akan meningkatkan konektivitas wilayah dengan membangun jalan dan jembatan di sekitarnya.
Yangtze yang jadi sungai terpanjang ketiga di dunia adalah salah satu jalur transportasi penting di Tiongkok. Pihak pengembang proyek memberikan jaminan kalau pembangunan bendungan ini tidak akan menghambat transportasi air di wilayah Sungai Yangtze. Selama masa pembangunan, sebuah saluran air dibuat pada tepian sungai untuk dijadikan sebagai jalur sementara untuk pelayaran kapal-kapal yang melintasi wilayah itu. Kapal bisa dengan aman melewati saluran kecil itu kecuali saat musim tertentu di mana aliran air meningkat. Saat ini, kapal-kapal bisa melewati bendungan ini dengan aman menggunakan teknologi angkutan kapal yang canggih. Dengan adanya teknologi ini, maka navigasi pelayaran di Sungai Yangtze tidak terhambat karena adanya bendungan ini.